Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah siap belajar sejarah? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu. Ibu minta kepada Bagus untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Bagus. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran sejarah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian semua. Hari ini hadir semua kan? Ada yang sakit? Siapa? Ada yang sakit. Sudah berapa hari Bella sakit? Seminggu. Sampai seminggu? Ya. Berarti sebentar kita jenguk Bella ya. Ya, Bu. Kemudian siapa lagi? Ustaz Johnson. Agustia Rahma Ali sudah berapa hari? 3. Berarti kalau seandainya besok belum hadir, kita jenguknya besok hari Jumat. Ya, Bu. Berikutnya siapa lagi? Ahda berapa hari sakitnya? Baru sehari. Ya, semoga dia cepat sembuh. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran Hindu Buddha, minggu kemarin kita sudah pelajari tentang masa prasejarah atau praaksara di Indonesia, di mana pada saat itu sebelum mengenal tulisan, Indonesia menggunakan dua kepercayaan. Yang pertama apa? Animisme. Yang pertama ada animisme. Yang kedua dinamisme. Coba Ibu mau Eko. Eko, coba kamu jelaskan animisme itu apa? Animisme itu kepercayaan terhadap makhluk hidup, suatu makhluk hidup. Kepercayaan terhadap suatu makhluk hidup. Ada lagi yang lain? Ayo, bersuara dong. Apa lagi? Jadi animisme itu adalah kepercayaan terhadap benda hidup maupun mati yang memiliki roh. Jadi kita itu percaya bahwa suatu benda itu memiliki rohnya dan moyang. Contohnya pohon, kemudian gunung. Jadi ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah gunung. Kemudian ada yang namanya dinamisme. Dinamisme itu apa, Bima? Percaya terhadap suatu benda dan meninggal. Iya, jadi dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda-benda peninggalan zaman dulu yang memiliki kekuatan gaib. Contohnya percaya terhadap apa? Keris. Kemudian patung, gelang, dan sebagainya. Nah, itu kan masa prasejarah atau praaksara sebelum mengenal tulisan. Kemudian sesudah mengenal tulisan itu ditandai dengan masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, sekarang untuk merefleksikan pertemuan kita sebelum ke pembahasan inti, kita ice breaking dulu. Ayo semuanya berdiri. Ice breaking kan Marina Marijo ya. Marina seperti apa?
hijau menari. Oke, Ibu mau Bagus ke depan. Kalian ikutin Bagus ya. Sesuai arahannya si Bagus. Marina aman juga terserah. Ayo Gus. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Buat kalian semua, pertanyaannya, ada berapakah agama di Indonesia yang diakui secara hukum dan administrasi? Ada 6. Yang pertama apa? Kedua, Kristen. Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi ada 6 ya. Nah, ada Islam. Mengapa Islam yang pertama? Karena Indonesia itu mayoritas Islam. Kemudian terbesar kedua ada yang namanya Kristen Protestan. Berikutnya ada yang namanya Katolik. Terus ada yang namanya Hindu. Ada Buddha. Dan yang terbaru adalah Konghucu. Ini baru diresmikan. Nah, berdasarkan gambar di samping, ini sama ini, bedakan mana peninggalan Hindu dan yang mana peninggalan Buddha. Coba Ibu mau si Arman. Arman, antara gambar dua ini, yang mana peninggalan Hindu dan yang mana peninggalan Buddha? Yang atas Hindu, kemudian yang kedua Buddha. Jadi untuk mengetahui teori bagi masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, kalian perhatikan video di depan ya. Nanti ada pertanyaan dari Ibu. Silakan disimak. Salam Historia. Kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Kebudayaan India tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain. Misalnya, kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Namun, tahukah Anda mengenai bagaimana proses masuknya kebudayaan India ke Nusantara? Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 5 teori, yaitu yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leeuwen. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. 2. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Fromm yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin, ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Ketiga, teori Ksatria. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun, mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya telah mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh Cecil, Murray, dan J.C. Moore. Yang keempat, teori arus balik. Menurut F.D.
Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka kemudian kembali ke Nusantara. Mereka lah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Buddha di Indonesia. Yang kelima, teori sudra. Para Buddha dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Haber. Oleh orang Indonesia itu sendiri. Jadi orang Indonesia pergi ke India, belajar tentang agama Hindu dan Buddha, kemudian kembali ke Indonesia lagi mengajarkan agama itu kepada kaum Indonesia. Nah, kemudian berikutnya ada sudra. Sudra itu apa? Rakyat biasa atau para budak atau rakyat jelata. Agar kalian semua dapat menjelaskan teori-teori yang menjelaskan maksudnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Untuk mendalami pengetahuan kita, sekarang kita akan berdiskusi dengan beberapa kelompok. Ibu sudah bagi ya kelompoknya, ada 5 kelompok. Kelompok pertama itu dapat teori Brahmana. Kemudian kelompok 2 teori Vaishya. Kelompok 3 para kesatria. Kelompok 4 apa? Arus balik. Dan kelompok 5 Sudra para sudah kita jelas semuanya. Lihat KKPD-nya, di situ ada nama kelompok, ditulis di sini nama kelompok Brahmana, Vaishya, Ksatria atau apa sesuai nama kelompoknya masing-masing. Kemudian di sini tulis nama anggotanya. Kemudian di sini ada petunjuk pengerjaannya. Silakan dibaca, dikerjakan, didiskusikan. Kemudian materinya itu bisa dilihat di internet, bisa ya. Kemudian nomor 3, tempelkan beberapa gambar yang sesuai dengan materi. Ibu sudah siapkan gambarnya, silahkan dipilih di depan sini gambar mana yang sesuai dengan materi masing-masing. Kita boleh diskusi, waktunya 30 menit. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, perwakilan 2 orang. Oke, mulai tulis. Boleh. Silakan. Manur. Minimal 1 maksimal 3 gambarnya ya. Kalau cuma 2 nggak apa-apa.
Pertama, apa dulu yang dijelaskan ini? Apa itu yang bisa dicari? Apa ini? Gambarnya Ini apa di mana? Ada lu mana? ada yang cari di kelompok lain, siapa ada yang Ini blokir di sini. Nanti sama wajib main sama kakak sama selalu. Mbah itu kamu kita sama belum bapak kita kita apa nih bapak kita mbah tinggal lain kita nomor 3 nggak sih aku pengen bawa dia kok cukup. masuk ada yang di sini bisa di bawah kira-kira sesuai. Tapi kita dengar yang ada di sini kan? Pengertian teori Brahmana, kepercayaan atau agama Hindu Buddha disalurkan ke Indonesia oleh kaum pendeta yang dibuktikan melalui prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta. 2. Tokoh yang mengemukakan adalah Jacob Cornelius van Leur. 3. Prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yang tertulis di dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa dalam kitab Veda dan upacara keagamaan. Kaum Brahmana diundang oleh para penguasa untuk membawa agama Hindu Buddha ke Indonesia. 4. Kelebihan teori Brahmana. Terdapat beberapa faktor yang mendukung, antara lain kemampuan memahami bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Kelemahan teori Brahmana mengenai bahasa Sanskerta serta aksara Pallawa. Pada dasarnya, bahasa dan huruf ini kemungkinan hanya dikuasai oleh kaum Brahmana
pada zaman dahulu. Baik, siapkan pertanyaannya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waisya ingin menjelaskan tentang teori Waisya. Materi teori Waisya sendiri adalah yang menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang India dari rasa Waisya. Nah, pedagang India melewati jalur darat, melintasi Asia Tengah, lalu melalui Asia Tenggara dan sampai ke Indonesia. Ada juga pedagang India melewati jalur laut, yaitu melintasi Samudra Hindia dan Selat Malaka. Kasta Waisya itu kasta pedagang, gitu. Soalnya Waisya adalah pedagang. Ada lagi? Ada. Tadi sudah dijelaskan yang bahwa agama Hindu di Indonesia itu para pedagang. Itu jalur pedagangnya dari mana ke mana, terus hubungannya sama Indonesia itu apa? Jadi ada dua jalur India, India yang melewati, yaitu darat, melintasi Asia Tengah, laut atau wilayah Asia Tenggara. Jalur yang kedua dengan laut, melintasi Samudra India dan Selat Malaka. Kenapa pedagang India pergi ke Indonesia? Karena ingin menyebarkan agamanya dan juga berdagang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satria ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Teori ini meyakinkan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh golongan Satria ke Indonesia. Menurut para ahli, persebaran Hindu di Indonesia terjadi akibat kejatuhan politik di India yang menyebabkan kerajaan-kerajaan di India jatuh. Penguasa yang kalah kemudian melarikan diri ke berbagai wilayah, khususnya ke Indonesia. Begitu tiba di Indonesia, golongan Satria mendirikan sebuah komunitas yang perlahan berkembang menjadi sebuah kerajaan dengan corak Hindu-Buddha. Dan kemudian golongan Ksatria tersebut segera menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti keberadaan teori ini adalah adanya kerajaan bercorak Hindu-Buddha pada awal Masehi di Nusantara yang didirikan oleh para keturunan India. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Saya. Abad keberapa jaring Satria masuk ke dalam Nusantara? Dari abad keempat hingga abad ke-6. Abad keempat sampai 6 Masehi. Ada yang lain lagi? Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama, saya ingin memperkenalkan kalau kami anggota dan sekaligus perwakilan dari kelompok Sudra akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai teori Sudra. Teori Sudra Teori Sudra adalah teori yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu datang atau disebarkan melalui kalangan bawah atau kalangan Sudra yang seperti pengemis, budak, pekerja dan yang lainnya. Oke, sekarang terakhir kelompok arus balik. Silakan maju ke depan.
Sudah dikirim semua postesnya? Perhatikan di depan. Setelah kita lakukan refleksi pembelajaran, Ibu sudah sebar refleksinya, bisa ditulis ya. Kemudian nanti ditulis di depan. Bagaimana perasaan kalian? Apakah pengetahuan yang kalian dapat? Dan hal-hal yang perlu kalian pahami itu apa? Silakan ditulis di situ. Jangan lupa tulis namanya. Rata-rata kalian itu senang, bahagia, gembira.